Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marlina dari kelas 3A jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah pengauditan bagian bab 3 tentang teori konsep dasar dan standar auditing. Di dalam bab 3 ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, teori dan konsep dasar auditing, yang kedua standar auditing sebagai pegangan auditor, dan yang ketiga hubungan standar auditing dengan standar pengendalian mutu. Baik, yang pertama adalah teori dan konsep dasar auditing. Suatu teori memungkinkan ide-ide yang tampaknya terpisah menjadi terorganisasi. Standar auditing adalah pengukur kualitas dan tujuan sehingga jarang berubah. Sedangkan prosedur audit adalah metode atau rincian untuk melaksanakan standar, sehingga akan berubah jika lingkungan auditnya berubah. Menurut Nauf dan Saraf, teori auditing disusun atas 5 konsep dasar, yaitu pertama, bukti, yang kedua, kehati-hatian dalam pemeriksaan, yang ketiga, penyajian atau pengungkapan yang wajar, yang keempat, independensi, dan yang kelima, etika perilaku. Konsep dasar yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah bukti. Bukti memiliki tujuan memperoleh dan mengevaluasi bukti. Jadi itu adalah suatu hal untuk memperoleh pengertian sebagai dasar untuk memberikan kesimpulan atas pemeriksaan yang dituangkan dalam pendapat auditor. Bukti harus diperoleh dengan cara secara umum. Usaha untuk memperoleh bukti adalah dengan cara pertama, autoritarisme atau bukti diperoleh berdasarkan informasi dari pihak lain. Yang kedua, mistikisme. Bukti dihasilkan dari intuisi, misalnya pemeriksaan buku besar dan penelaahan dari pihak lain. Yang ketiga, rasionalisme adalah pemikiran asumsi yang diterima. Yang keempat, empirikisme merupakan pengalaman yang sering terjadi. Dan yang kelima adalah pragmatisme, merupakan hasil dari praktek. Perhatian diharapkan oleh auditor. Tanggung jawab yang dimaksud adalah tanggung jawab seorang profesional. Yang ketiga, penyajian dan pengungkapan yang wajar. Konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas, tidak memihak, tidak bisa mencerminkan posisi keuangan, hasil operasi, dan aliran kas perusahaan. Konsep ini dijabarkan lagi menjadi 3. Yang pertama, accounting propriety. Yang kedua, adequate disclosure, dan yang ketiga, audit obligation. Selanjutnya, keempat adalah independensi. Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Kedua, yaitu tentang standar auditing. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menetapkan dan mengesahkan standar auditing yang terdiri atas 10 standar. Standar auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Selanjutnya, standar audit itu dibagi menjadi 3 tadi ya. Yang pertama adalah standar umum. Standar umum, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan dalam auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, audit wajib menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan yang pertama adalah pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisor dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian item harus diperoleh untuk memancarkan audit dan menentukan sifat dan saat dan lingkup pengujian yang akan dilaksanakan. Dan yang ketiga, bukti audit dan kompeten cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan atas laporan keuangan auditan. 3. Standar pelaporan. Standar pelaporan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dan hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
Yang keempat, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan. Maka alasannya harus dinyatakan dalam semua hal. Yang nama auditor dikaitkan dalam laporan keuangan. Laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor jika ada tingkat dan tanggung jawab yang dipikul. Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Marlina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.